Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semua, selamat pagi, selamat belajar, selamat beraktivitas. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan ini akan menyampaikan materi dengan tema perencanaan bisnis atau business plan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Ibu Rita Kusumah MPD, yang saya hormati juga banggakan teman-temanku sekalian PGSD semester 7 yang berbahagia. Kami kelompok 8 yang beranggotakan Teh Amelia dan saya sendiri Iksan Ganda Saputra, lalu juga ada Teh Rindi. Untuk mengefektifkan waktu, izinkan kelompok kami atau saya untuk menyampaikan materi pada video ini. Silahkan kepada teman-teman semua untuk dapat menyimak videonya dengan baik dengan seksama. Terima kasih. Baik, materi yang pertama yaitu poin A tentang pengertian dan pentingnya perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana pengusaha atau perusahaan untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan bisnis adalah bisa digunakan sebagai pedoman atau alat untuk mengetahui apakah kegiatan bisnis yang akan dijalankan itu memungkinkan dan memiliki kelayakan untuk dijalankan dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya serta dapat dijadikan sebagai alat pengawasan. Materi selanjutnya poin B, fungsi perencanaan bisnis. Adapun fungsi perencanaan bisnis yaitu ada 4. Pertama, wadah untuk menampung rencana bisnis. Apapun bisnis yang akan kita lakukan bisa kita tampung dalam perencanaan bisnis yang kita buat. Kita bisa merencanakan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan bisnis yang akan kita jalankan. Kedua, alat kontrol segala kegiatan yang akan dilaksanakan ketika gagasan usaha diimplementasikan. Dengan ini, perencanaan bisnis kita dapat mengetahui bagaimana bisnis kita berjalan. Selain itu, kita juga akan memiliki kontrol bisnis yang baik jika sudah membuat perencanaan bisnis sebelumnya. Ketiga, menyampaikan kepada pihak lain maksud dan tujuan penyusunan rancangan usaha. Dan terakhir, yang keempat, adalah memperoleh perhatian dan keterlibatan pihak lain untuk membantu, terutama dalam mewujudkannya menjadi perusahaan yang nyata. Adapun manfaat yang akan kita dapat jika membuat perencanaan bisnis atau business plan yaitu pertama, kejelasan bisnis yang akan dikerjakan tentu akan menjadi lebih jelas. Kedua, mengenal struktur dan strategi perusahaan. Ketiga, mendapatkan penjelasan detail mengenai pasar. Keempat, mengetahui cara memasarkan bisnis. Kelima, menggali ide atau pemikiran awal. Keenam, mengetes perhitungan bisnis. Ketujuh, mempertajam sistem operasional. Dan kedelapan, terakhir, yaitu mengenal pesaing. Selanjutnya, poin C, aspek-aspek yang ada dalam perencanaan bisnis. Pertama, ada aspek pemasaran, kedua ada aspek produksi, ketiga ada aspek organisasi dan manajemen, keempat ada aspek pengendalian dampak lingkungan, kelima aspek keuangan atau modal. Poin D, unsur-unsur perencanaan bisnis. Agar bisnis dapat berjalan dengan baik,
Sebuah perencanaan bisnis tentu harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Unsur yang pertama yaitu rencana. Kedua, usulan. Ketiga, sistematis. Dan keempat adalah tentatif. Selanjutnya, poin E tentang kesalahan yang ada dalam perencanaan bisnis. Baik teman-teman, agar kita tidak melakukan kesalahan dalam membuat perencanaan bisnis atau bisnis plan, alangkah baiknya kita mengetahui kesalahan yang ada dalam perencanaan bisnis yang meliputi 1. Menunda pembuatan rencana bisnis. Kedua, hal-hal non-formal dalam arus kas. 3. Gagasan yang terlalu tinggi. Keempat, ketakutan. Kelima, penentuan tujuan yang tidak jelas. Keenam, tidak fokus. 7. Prioritas yang lemah. Dan kedelapan, membuat proyeksi yang kurang tepat. Demikian teman-teman materi yang dapat kami sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nasrum minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.